Hari ini kendaraan listrik telah menjadi hal biasa di jalan-jalan seluruh dunia. Meskipun mobil listrik secara harga masih di luar jangkauan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Pilihan anggaran oleh pabrikan besar mulai bermunculan di dealer mobil. Tidak ada keraguan bahwa masa depan mobil listrik tersebut akan menjadi mainstream. Faktanya lebih dari 50 negara telah melarang penjualan berbahan bakar bensin dalam beberapa dekade mendatang. Namun demikian ada cerita yang kurang diketahui di sini, sejarah tersembunyi yang menarik dan tidak disadari oleh banyak orang, bahwa revolusi kendaraan listrik telah dicoba sebelumnya dan hampir terjadi pada pertengahan tahun 90-an. General Motors, perusahaan mobil asal Amerika, merilis apa yang secara luas dianggap sebagai mobil listrik komersial yang pertama. Tapi tiba-tiba perusahaan ini mengubah produk mereka dan menghilang secara misterius dari pasar. Pelanggan yang sudah membeli pada saat itu senang dan ingin mempertahankannya. Tetapi General Motors menarik semua unit mobilnya dan mengirimkannya ke tempat barang rongsokan dan menghancurkannya. Sulit dipercaya bahwa sebenarnya kendaraan listrik sudah mulai dari zaman dulu dan mendominasi di jalan-jalan kota. Gerobak bertenaga listrik pernah diciptakan tahun 1884, bahkan sebelum mobil bertenaga bensin. Gerobak bertenaga listrik tersebut diciptakan oleh Thomas Parker. Ini merupakan awal mula dari penciptaan mobil listrik. Pada tahun 1888, inovator asal Jerman Andreas Flokin memproduksi apa yang disebut baru mobil listrik yang benar. Tidak lama dari itu, Carl Benz menemukan yang menjadi basis industri otomotif abad berikutnya. Namun, dengan adanya persaingan harga bensin, masyarakat masih lebih memilih listrik. Kenapa? Karena berjalan dengan mulus tanpa suara yang bising. Sedangkan kendaraan bertenaga bensin mengeluarkan asap dan suara yang keras. Belum lagi membutuhkan tenaga yang banyak untuk menyalakan mobil, seperti engkol tangan. Tahun 1894, perusahaan kendaraan listrik Amerika pertama didirikan oleh perusahaan kereta dan gerobak listrik bernama Morris Salem. Lalu pada tahun 1897, taksi listrik telah beroperasi di jalan. Industri ini dibanjiri dengan inovasi kendaraan listrik dalam 10 tahun ke depan. Muncul juga perusahaan kendaraan listrik baru seperti Becker Electrics. Dari kita lihat di tahun-tahun itu, bahwa masa depan akan diisi dengan transportasi yang bersih, bebas polusi, dan tenang, tidak bising. Namun hal itu tidak bertahan lama. Pertengahan tahun 1910-an, hal-hal mulai berubah. Penemuan knalpot dan starter listrik mengurangi kebisingan mesin mobil bensin dan tidak memerlukan engkol tangan lagi. Infrastruktur jalan juga membaik dan berkembang. Belum lagi pada dekade itu ada penemuan-penemuan sumber minyak mentah di berbagai tempat di dunia secara besar-besaran yang mendorong harga bensin turun dan mendorong biaya operasional kendaraan bertenaga bensin menjadi lebih murah. Pada saat itu kendaraan listrik tidak mampu bersaing atau mengimbanginya lagi. Industri kendaraan listrik saat itu hanya mengikuti arus, tidak membuat gebrakan inovasi lagi. Sebenarnya ada kebangkitan kecil pada tahun 60-an sampai 70-an ketika masalah lingkungan menjadi perhatian utama. Namun tidak ada hal yang signifikan merubahnya, sampai pada tahun 90-an. Di Amerika pada tahun 90-an populasi meningkat seiring dengan penggunaan kendaraan diiringi polusi yang meningkat juga. Chrysler mulai memasuki pasar dengan memasarkan produk TE-Van, namun mereka hanya memproduksi 54 unit karena rendahnya peminat. Lalu banyak perusahaan mobil listrik bermunculan seperti Soul Electrica merilis mobil listrik yang dikonversi dari Suzuki Cultus. Ada banyak pergerakan pasar kendaraan listrik pada saat itu seperti yang terjadi saat ini. Mobil listrik yang paling terkenal saat itu diproduksi oleh General Motors karena mereka memperkenalkan mobil listrik di Los Angeles Auto Show tahun 1990-an. Kendaraan listrik tampak modern dan ramping yang dapat mencapai kecepatan yang mengesankan. Meskipun General Motor berniat memproduksi 5.000 unit saat itu, tampaknya tidak pernah sampai unit mobil listrik ke showroom, namun karena itu GM membuka jalan bagi yang pertama dalam pasar kendaraan listrik. Pada tahun 1996, sejarah otomotif dicatatkan oleh General Motor dari percobaan penciptaan mobil EV1. Didukung oleh baterai asam timbal dan memiliki jangkauan hingga 100 km sampai 150 km. Ada 660 mobil yang diproduksi dalam uji coba. Akhirnya aturan mobil listrik dibuat, setiap yang ingin memiliki mobil listrik tidak dapat memiliki secara penuh, mereka hanya boleh menyewanya secara publik. Aturan yang aneh ini pertanda dari apa yang akan terjadi ke depan.
General Motor EV1 produk yang sukses dipuji karena kecepatannya, dashboard panel yang berteknologi tinggi, dan mobil yang memiliki sensasi yang mirip seperti mobil listrik sekarang Tesla. Semuanya terlihat lancar untuk kendaraan listrik saat itu, dan General Motors adalah perusahaan yang terpercaya di industri kendaraan. Tidak lama kemudian setelah GM berkecimpung sukses di bidang kendaraan listrik, ini menarik perhatian Dewan Sumber Daya Amerika yang masih mengkhawatirkan tingkat polusi. Dewan menyebut melihat kemajuan dan inovasi ini sebagai peluang untuk mendorong pengurangan emisi yang lebih signifikan. Peraturan hingga dibuat khusus di California, jika ingin menjual kendaraan di sana harus kendaraan yang bebas emisi. Jumlah kendaraan listrik di situ dimulai dari 2% dan akan meningkat hingga mobil berbahan bakar bensin benar-benar dihapuskan. Pada awalnya produsen sangat ingin mematuhi aturan tersebut karena melihat keberhasilan EV1. Bahkan Toyota saat itu memilih untuk mengubah model yang ada menjadi model kendaraan listrik seperti contohnya RAV4 EV. Honda meluncurkan model F Plus-nya. Nissan mulai menjual Ultra EV. Dan Chevrolet mengeluarkan pickup listrik S10. Meskipun model-model ini dijual dengan terbatas, ada perubahan penting. Ada perubahan narasi media dan publik menilai kendaraan listrik. Sikap skeptis dari pengguna mobil listrik tentu ada. Kekhawatiran akan bergantung pada teknologi yang belum diketahui. Permintaan mobil listrik di General Motor meningkat hingga daftar tunggu antrian 4.000 unit. Namun tiba-tiba fakta terungkap internal dari manajemen GM melakukan segala upaya untuk menghalangi masyarakat agar tidak membeli mobil listrik saat itu. Dibuktikan dari hanya 50 orang dalam daftar tunggu yang dicatatkan di GM pada tahun 2001. Lalu General Motors menutup jalur perakitan EV1 dan merumahkan staf di tim EV1. Pabrikan lain seperti Toyota juga mengikuti langkah tersebut, yang akhirnya fokus pada teknologi hibrid. Pada Oktober 2001, saat setelah pengangkatan Presiden baru Amerika George Bush, pemerintah Amerika membuat larangan pembuatan mobil listrik demi menstabilkan ekonomi industri otomotif. Langkah ini ternyata dipromotori oleh Andrew H. Carr yang pernah menjadi Asosiasi Perdagangan Industri dan Manajemen GM. Mobil listrik yang sebelumnya dibuat agar mengurangi polusi meningkatkan kesehatan masyarakat, namun berbalik arah muncul peraturan baru soal larangan produsen otomotif untuk menciptakan mobil listrik. Dan harapan menggunakan mobil listrik akhirnya dikubur, tidak ada harapan kembali lagi untuk menjadi stereotip mobil listrik di masa depan. General Motor harus berhadapan dengan masyarakat yang sudah menikmati mobil listrik mereka bersikeras untuk menghentikan produksi EV1. Pada tahun 2003, dua insinyur bernama Martin Eberhard dan Mark Tarpenning bertemu dengan founder PayPal Elon Musk mendirikan perusahaan yang kita kenal sekarang bernama Tesla di San Carlos, California, Amerika Serikat. Maksud dari nama Tesla sendiri didedikasikan untuk Nikola Tesla yang merupakan seorang insinyur dan fisikawan penemu konsep motor induksi medan magnetik. Perusahaan ini awalnya dimodali Elon Musk. Hal ini kemudian membuatnya duduk sebagai direktur utama. Mobil listrik mulai bergairah kembali dipromotori oleh Tesla hingga saat ini. Semoga kedepannya semua industri otomotif dapat meneruskan inovasi kendaraan yang ramah lingkungan dan tidak ada lagi ganjalan di masa depan. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, silakan komen dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. See you!